127 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa. Kamu akan mendapat pertanyaan, Muhammad. Mereka akan bertanya kepadamu atau minta fatwa kepadamu tentang persoalan perempuan. Jadi ada banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang khusus membahas atau diawali karena persoalan perempuan. Surat Al-Mujadalah itu juga satu di antaranya itu ya. Al-Mujadalah itu kan artinya perempuan-perempuan yang mendebat. Jidal itu kan debat ya. Nah, surat An-Nisa ini juga banyak tentang perempuan. Wa yastaftunaka fin nisa. Mereka akan minta fatwa kepadamu, wahai Muhammad. Tentang apa? Tentang perempuan. Jadi ayat ini itu asbabun nuzulnya adalah diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, bahwa ayat ini berkenaan ketika Aisyah radhiyallahu an berkata ya, ayat 127 ini. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang suatu ketika menjadi ahli waris sekaligus wali seorang putri yatim. Ia menggabungkan seluruh hartanya dengan harta putrinya. Bahkan ia ingin menikahi putrinya itu dan melarang orang lain untuk menikahinya. Ya. Jadi ada orang yang ya kayak putri angkat gitu ya, yang kemudian dia menjadi ahli waris karena di zaman dulu itu kan nasab itu tidak jelas ya, karena persoalan anak angkat segala macam itu menjadi persoalan yang dianggap biasa. Padahal dalam Islam itu kan dirubah ya, dirubah artinya, nggak boleh. Dan kata Allah, katakanlah Muhammad, Allahu yuftikum fihinna, Allah akan memberi fatwa kepadamu, kepada mereka, tentang mereka. Wa ma yutla alaikum fil kitabi fil yatama an-nisa illati la tutahunahunna. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka. Nah ini yang tadi disebut itu ya. Jadi menurut adat Arab jahiliyah, seorang wali itu berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa atas hartanya. Ya. Jadi misalnya ada anak yatim, entah anaknya kerabatnya siapa gitu ya, yang mungkin bapak ibunya sudah meninggal atau gimana, tapi dia punya harta. Nah kadang si laki-laki yang merawatnya itu karena khawatir hartanya itu jatuh ke orang lain, kalau dinikahi orang lain maka dia ingin menguasai hartanya itu dengan menikahi perempuan itu, meskipun masih anak-anak. Jadi caranya ya dengan perempuan yatim itu yang itu cantik, dinikahi dan diambil hartanya. Jika perempuan itu buruk rupanya, nah itu dihalanginya nikah dengan laki-laki yang lain agar dia tetap dapat menguasai hartanya. Nah kebiasaan di atas itu loh yang dilarang oleh
ayat ini untuk melakukannya. Jadi tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, anak-anak yatim di sini disebut dengan allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, yang kamu tidak berikan haknya, tidak berikan kewajiban yang harusnya mereka terima. Ya. Dan kamu sangat ingin menikahinya. Watarghobuna an tankihuhunna. Kalian sangat ingin menikahi mereka. Wal mustad'afina, sedang mereka yang masih dipandang lemah, masih anak-anak, masih tidak bisa melawan, masih tidak bisa minal wildani ketika mereka masih anak-anak. Maka berikanlah hak-hak mereka. Wa antaqumu lil yatama. Maka Allah menyuruh untuk mengurus anak-anak yatim itu bil qisti, dengan cara yang adil. Jangan hanya karena ingin menguasai harta mereka lalu sampean mau mengurus mereka. Ini kalau dulu di zaman jahiliyah dengan cara menikahi mereka, ya. Tapi sekurangnya kalau di zaman sekarang ini dengan cara mengatur siapa yang jadi jodoh mereka. Itu tadi, kalau di zaman jahiliyah kalau si yatimnya ini cantik, maka dia akan nikahi dia supaya apa, hartanya dikuasai. Tapi kalau si yatimnya ini tidak cantik, maka karena dia juga tidak mau, nggak mentoloh, maka kemudian dihalangi untuk menikah dengan orang lain. Supaya apa ya? Supaya hartanya tetap dikuasai. Jadi dihalangi untuk menikah dengan orang lain. Nah ini loh, kejamnya harta itu dulu ya. Jadi saya baca quote bagus itu. Kejarlah dunia maka kau tak dapat. Kalaupun dapat maka tak banyak. Kalaupun banyak maka tak puas. Kalaupun puas maka tak selamanya. Tapi kalau kau kejar akhirat maka kau akan dapat. Sudah pun dapat pasti banyak. Sudah pun banyak pasti puas. Sudah pun puas pasti selamanya. Ya memang begitu. Jadi manusia kalau sudah punya harta, tidak bisa suruh berhenti, itu tidak bisa. Ya seperti minum air laut, yang meskipun kelihatan banyak, sebenarnya itu tidak mengenyangkan, malah bikin haus. Nah begitulah manusia. Makanya kemarin ketika ada seseorang yang nelpon saya untuk minta didoakan agar rezekinya lancar, tak gitu saya berpikir, orang ini nelpon saya minta didoakan rezeki lancar karena rezekinya sedang apa? Ya sedang seret. Nah kalau misalnya nanti pasti rezekinya lancar, kira-kira dia nelpon saya enggak? Sowan paling Gus. Sowan, masuk. Sama rezekinya pas lancar nggak masuk sekarang? Ya begitulah Gus. Lancar ngaji Gus yang penting Gus. Berarti rezekinya sedang lancar, makanya nggak pernah telepon saya ini. Ya, ini tentang perempuan ya yang ditanyakan wayastaftunaka. Mereka akan minta fatwa kepadamu Muhammad tentang perempuan. Tapi khususnya kalau kemarin-kemarin tentang pernikahan ya, tentang mahar, tentang perceraian dan sebagainya. Kalau ini tentang waris. Anak yatim yang dirawat oleh kerabat atau orang yang laki-laki yang kalau ketika anak yatim itu cantik perempuan itu,
Mereka orang di adat jahiliyah itu kemudian dinikahi. Tujuannya ya harta, bukan hanya perempuan itu, tapi harta. Buktinya ketika anak perempuan itu nggak cantik, tetap nggak boleh nikah sama orang lain, tapi dia sendiri nggak mentolo nikahi, maka kemudian hartanya agar nggak jatuh ke orang lain. Nah, hal semacam ini banyak terjadi juga di kalangan kita, meskipun tidak sampai kemudian ini, tapi dinikahkan dengan kerabatnya sendiri, atau dijodohkan dengan orang yang sekiranya orang itu nanti bisa disetir untuk kekuasaan hartanya. Gitu lah. Maka ujung-ujungnya wis begitu lagi. Maka Allah wa antaqumu lil yatama bil qisti. Kamu itu kalau merawat anak yatim itu yang adil, jangan hanya karena hartanya. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kamu kerjakan dari kebaikan, fa innallaha kana bi alima. Allah akan tahu. Tapi kalau kita tarik garis ke sini ya, semuanya itu persoalan itu tuh loh. Persoalan itu istilah harta dan kuasa. Kuasa persoalan sombong itulah. Peperangan di muka bumi ini sekarang ini ya, terutama peperangan modern sekarang ini, hampir rata-rata tidak ada persoalan ideologi. Ideologi apa? Tidak ada. Semuanya persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi. Misalnya antara India dan Pakistan. Ya persoalan ekonomi. Antara Amerika kemana aja ngajak perang siapapun. Itu ya persoalan ekonomi semua. Omong kosong kalau bicara tentang biar menegakkan demokratisasi apa segala macam. Tidak ada ya, pengen menguasai ekonomi satu daerah itu. Jadi itu pun demikian tadi, seorang wali yang ingin menikahi anak yatim tadi itu ya bukan tentang anak yatimnya, tetapi bahkan kadang tujuan merawat anak yatim itu ya arahnya biar menguasai hartanya. Jadi begitu kejamnya tuh lor, fitnah harta itu untuk menghilangkan sisi manusia, dehumanisasinya itu. Dan juga untuk menggerus kadar keimanan seseorang. Sa'labah itu termasuk orang yang sangat zuhud loh sebelumnya. Apa sangat? Zuhud. Ya. Sangat zuhud. Zuhud itu orang yang pada saat itu benar-benar meninggalkan segalanya hanya untuk mendengar dawuhnya Rasulullah. Sa'labah itu. Tapi begitu kena fitnah harta, fitnahnya maksudnya apa? Ujian. Dikasih istidrat sama Allah, dia upaya, kemudian dia menjadi sangat kaya raya. Tapi boro-boro zuhud, dia malah menjadi orang yang angkara murka. Demikian pula Qarun itu bukan hanya santri, tapi sepupunya Rasulullah Musa, yang awalnya juga taat. Nah, yang demikian ini yang harus kita pahami, bahwa merawat anak yatim tujuannya mulia, baik. Tapi di satu sisi kalau kemudian sisi lain ternyata ingin menguasai harta, nah itu yang jadi jelek, dilarang dalam ayat ini. Lagi tujuan menikahi seseorang hanya untuk menguasai hartanya, tidak boleh berarti itu. Wah itu janda, itu misalnya. Kita ini disunahkan untuk menolong janda-janda. Tapi kalau jandanya itu karena pertama adalah kaya, nah ini berarti tujuannya adalah untuk menguasai apa? Harta. Wah itu anak yatim, ayo kita rawat. Ya berarti kalau tujuannya, ya kalau anak yatim miskin gitu loh rawatlah. Banyak, jarang yang mau ya kan? Kalau anak yatimnya miskin, jarang yang mau merawat. Ya kan? Tapi kalau anak yatimnya kaya, rebutan. Iya dan itu kan.
Itu abdan di mana itu kok? Jadi yang harus kita pahami sekarang niatnya, tujuan awalnya. Jadi yang harus kita pahami dan kita mantapkan betul adalah niat kita. Dalam hal apapun lah. Wong jihad saja loh dulu, jihad. Jelas-jelas perang di sisi Rasulullah. Bahkan kemudian berakhir dengan wafat untuk membela Islam. Itu loh, di satu kisah diceritakan meninggal itu dalam keadaan kata Nabi di neraka. Karena apa ya? Karena niatnya salah. Apa? Niat kepengen dipuji. Niat karena ria ingin dianggap pemberani, ingin dianggap hebat. Loh, hanya karena itu. Nah, kita ini juga menjelang puasa nih. Banyak peluang amal ibadah dalam 1 bulan Ramadan. Tapi ayo kita jaga betul sejak sekarang. Bentengi rencana-rencana baik kita itu sejak sekarang. Dari godaan setan untuk ini itu. Tarawih. Kepengen dianggap rajin. Tadarus. Kepengen dianggap merdu. Misalnya. Sedekah biar dia kenal dermawan. Itu. Jadi hal-hal semacam itu yang harus kita pinggirkan. Supaya apa ya? Supaya makbulan. Supaya amal ibadah kita itu diterima. Karena ada jahiliyah dalam misalnya yang kita jadikan kaca dalam ayat ini. Hanya karena merawat anak yatim dengan tujuan menguasai harta saja. Sangat dilaknat Allah. Ya, maka hilangkan tujuan-tujuan sampingan. Sebenarnya tujuan itu diberikan setan loh. Disodorkan setan di hati kita. Awalnya tidak ada tujuan gitu. Ingin merawat anak yatim. Ingin menikahi seorang janda. Atau ingin bersedekah ini, itu, dan lain sebagainya. Atau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, awalnya baik tuh, tapi kalau kemudian ada niatan untuk harta, niatan untuk puasa, niatan untuk terkenal, apa segala macam. Nah, ini yang harus kita pinggirkan supaya nilai ibadahnya tidak kehilangan momentum, tidak kehilangan relevansi, tidak kehilangan substansi, dan yang terpenting tidak kehilangan ridho ilahi. Ya, jadi itu. Betapa Islam rigid dan detail sekali dalam mengatur kehidupan kita. Termasuk dalam ayat 27 surat An-Nisa ini, Allah sudah memberitahu Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum umat bertanya, nanti akan ada umat yang minta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, tentang perempuan. Apa? Tentang sebuah adat di zaman jahiliyah, jika orang merawat anak yatim biasanya kemudian dianggap biasa menikahi anak yatim itu, meskipun tujuannya adalah harta. Buktinya ketika anak yatim itu tidak cantik, tidak pengen nikahi, tapi justru tetap menghalangi orang untuk menikahi, biar nggak nikah-nikah. Kenapa? Ya biar hartanya tetap dikuasai. Pelajaran selanjutnya adalah kita melihat bahwa begitu kejamnya fitnah harta. Iya, perebutan kekuasaan di negara manapun, rata-rata karena harta. Omong kosong lah kalau kemudian bicara kita ingin memperjuangkan nasib rakyat apa. Kalau nggak benar-benar orang yang bersih hatinya, yang siap melarat bersama rakyat gitu. Susah. Saya harus siap kaya bersama rakyat, harus kaya. Ya kaya, nanti yang kaya ya bukan rakyat. Gitu kan. Mulai dari negeri Amerika sampai negeri manapun. Mau Joe Biden, mau Donald Trump. I want to make America great again. Saya ingin membuat Amerika jaya kembali. Ya yang jaya perusahaan Mas Trump. Ya kan? Joe Biden juga gitu. Saya ingin benar-benar
mampu mensejahterakan rakyat Amerika dan pemerataan, ya nanti yang dapat ya kroni-kroninya sendiri. Demikian di Prancis, di Inggris, bahkan di negeri Konoha sekalipun padha wae. Itu yang membuat orang kemudian yaitu tadi ingin mengakali hukum. Di ayat ini ada jahiliyah itu juga ingin ngakali toh. Ngakali hukum, ngakali kebaikan. Nah, itu yang harus kita hindari, ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo. Ngantuk? Jangan ngantuk dulu, Rek. Bentar lagi sahur. Silakan Mas Bayu. Izin Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dikatakan tadi kalau melakukan atau menikah itu karena ibadah atau karena Allah. Bagaimana kalau menikah itu karena cinta atau karena perjodohan? Ngapunten. Menikah karena cinta ya boleh saja Mas Bayu. Wong cinta. Ya, jadi niat itu kan karenanya. Kalau niatnya itu kan niat ibadah. Jadi saya sudah mencintai seseorang, daripada nanti saya terjerumus dosa, maka saya segera menikah. Itu kan ibadah namanya. Menghindari dosa untuk mendapatkan pahala itu kan ibadah. Tidak ada apa-apa. Demikian pula dijodohkan. Ya kan? Anak ini kok nggak kepingin kawin-kawin, ini gimana ini? Satunya. Lalu orang tuanya ketemu sama orang tua. Biar nih anakmu tak nikahkan sama anakku. Gitu, misalnya. Gimana kalau anakmu tak nikahkan sama anakku? Gitu. Anaknya ini malah tidak pernah pacaran juga, tidak pernah apa gitu. Lalu dipertemukan, kemudian saling setuju, ya wis apa-apa nikah, ya sudah. Ya niatnya ibadah juga. Jadi that's okay kan. Jadi baik karena cinta maupun karena perjodohan itu tidak melanggar syariat. Boleh-boleh saja. Ya. Jadi ada orang yang menikah karena cinta, tapi memang itu tidak menjamin seseorang kemudian langgeng atau tidak langgengnya. Ada juga yang perjodohan kemudian tidak langgeng, tapi banyak perjodohan yang langgeng. Ada juga yang karena cinta ya sebulan 2 bulan kayak artis-artis itu. Katanya sok-sokan cinta ini itulah. Tapi akhirnya ya cerai juga. Tapi ada yang karena cinta ya sampai kakek inen-inen ya ada. Jadi pokoknya kalau sesuatu itu diniatkan untuk menghindari dosa dan untuk mendapatkan pahala, yaitu ibadah. Tapi jangan hanya niat ya, prosesnya juga harus dipahami. Tujuannya juga harus dipahami. Jadi kalau niat saja tapi nanti prosesnya pakai kesyirikan misalnya, niatnya ibadah. Niatnya ibadah, tapi nanti prosesnya dengan kesyirikan. Menentukan hari pakai nobodino, nobosari, misalnya. Atau nanti proses nikahannya pakai nanam kepala kerbau lah, apalah. Nah, akhirnya prosesnya ini ada unsur-unsur kesyirikan yang kemudian membuat niat yang baik tadi nggak kecapai. Atau yang tadi itu tujuannya, niatnya baik. Gitu. Ya, pengen merawat anak yatim, tak nikahilah. Ternyata prosesnya juga sama, tapi tujuannya itu ternyata ingin menguasai harta. Tidak ketemu juga. Gitu. Jadi ibadah pun tidak hanya sekedar ini, tapi harus niat, proses, dan tujuannya itu pasti. Jadi tidak apa-apa Mas Ayu. Oke. Sekali lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, bukan wakatu gimana? Ayo, ayo. Nggih, kula badhe nanya niki, Gus.
winginane kan saya ikut Nifsu Saban. Niku sebenarnya itu secara hukum dan syariat itu seperti apa sih Gus? Memang ada Jadi amalan Rasulullah atau bagaimana gitu Gus? ada sebuah hadis Rasulullah itu malam nisfu Sa'ban itu memang tahajudnya lama dan beliau memang menyatakan bahwa di bulan-bulan Sya'ban itu pahala itu sangat istilahnya diobral lah, banyak lah. Hadis itu sahih. Nah, sehingga menjalankan amalan di nisfu Sa'ban itu baik. Yang menjadi persoalan adalah ketika kemudian ada ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan atau tidak dicontohkan Rasulullah, yang kemudian diwajibkan seolah-olah itu ya. Bacalah ini sebanyak ini kali di jam sekian atau setelah ini. Nah, itu yang tidak ada di Rasulullah. Jadi ada satu hadis yang tentang nisfu Sa'ban itu sahih. Bahwa Rasulullah di malam-malam nisfu Sa'ban itu memperbanyak tahajud, memperbanyak ini, wirid, zikir gitu ya. Ada itu sahih. Jadi kalau saya melakukan itu baik. Kalau paginya juga puasa juga baik. Karena memang amal-amal di bulan Sya'ban sebelum itu, di sebelum Ramadan itu memang dianjurkan. Gitu ya. Cuma kemudian membuat amalan itu menjadi sesuatu yang rutin, menjadi rutin dalam arti kayak mewajibkan gitu. Nah itu, apalagi kemudian ada tata urutan yang itu tidak ada di dalam tuntunan. Itulah yang kemudian membuat polemik khilafiyah. Jadi lakukan saja di malam nisfu Sa'ban atau di bulan Sya'ban itu sebanyak mungkin amal ibadah, baik tahajud, zikir, sedekah, dakwah, tarbiyah, malah yang sesuai syariah, itu bagus. Oke. Ada lagi? Silakan. Siapa ini? Bu Puji Kuwati. Mau tanya apa? Monggo. Assalamualaikum Gus. Salam. Pangapunten derek nyemak mawon rupiah rumiyin Gus. Oh, nggih, ini mikrofonnya salah nyala, tak kira tadi mau nanya. Matur suwun Puji Kuwati ini orang mana? Kalau Ngawi. Yang Ngawi. Banjarnegara Gus. Oh, Banjarnegara. Kok mboten kenal ngapak-ngapake? Riyen kan lami wonten turi to Gus. Oh, mulai ketularan wong turi. Iyalah. Jadi orang ngapak kalau ingin kehilangan ngapaknya ke turi aja. Bismillah. Monggo silakan, ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau enggak ada, saya rasa kesimpulan kita jelas ya bahwa Quran itu mengajari kita itu untuk menjadi orang yang taat. Itu penting. Hidup ini kan belantara ya. Dan di dalam belantara itu ya ada jurang, ada bunga-bunga yang beracun, ada binatang-binatang buas atau yang berbisa. Nah, kalau kita nggak mengikuti rute yang sudah pernah dijalani oleh orang yang pernah melalui hutan itu dan akhirnya selamat, nanti ujungnya ya kemudian nggak selamat gitu loh. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, siratal anbiya'i wal mursalin, itu penting, dan yang dimaksud dengan Google Map-nya orang-orang yang telah selamat, yang an'amta alaihim, yang anbiya'i wal mursalin, itu ya Quran ini, ya al-hadis itu, supaya nggak kena racun-racun dunia, supaya nggak kena buasnya setan dan dajjal, supaya nggak masuk ke dalam jurang jebakan setan gitu lah. Maka kalau kita sholat 17 kali mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, itu jalan bukan kok lurus kemudian ngededek lurus gitu, artinya jalan yang menyelamatkan. Termasuk dalam ini ketika wayastaftunaka, mereka akan minta fatwa kepadamu, itu kan fatwa dari orang yang ingin menapak tilasi lewat
belantara itu, saya ini belok kanan apa belok kiri ya Allah? Gitu kan? Tanya sama Google, belok kanan 100 meter lagi. Nah ini kan, kalau kamu anak yatim, jangan gitu cara merawatnya. Adillah kamu, kan gitu. Antakumul lil yatama bil qisti. Kamu harus adil. Nah itu Google Map-nya kita. Makanya penting untuk ngaji kayak gini supaya tahu kapan belok kanan, belok kiri. Supaya nggak masuk jurang juga. Hati-hati kamu, itu peracun itu, berbisa itu. Was, gitu. Jadi pentingnya ikut Google dalam tanda kutip ya, Quran sebagai guideline kita, sebagai guidebook kita. Tapi memang ya tidak sembarang. Quran pun bisa disalahgunakan gitu. Makanya ada kalimat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuh Quran kecuali suci. Waktu awalnya memang fahamnya adalah orang yang haid tidak boleh pegang Quran itu. Karena sedang kotor. Tapi bisa dimaknai lebih lanjut bahwa tidak bisa menerjemahkan, menafsirkan, menggunakan Al-Quran itu kecuali orang yang hatinya bersih suci. Orang yang sudah tidak punya lagi kepentingan duniawi. Ya, Quran juga bisa dihafalkan orang. Tapi nanti kalau yang menghafalkan, menafsirkan, mengajarkan ini masih punya kepentingan riya, sombong, duniawi. Nanti terjemahan dan tafsirnya juga beda. Nah, ya kan? Penggunaan peta itu kalau yang menggunakan itu tidak benar juga, sasar juga. Makanya cari orang yang benar, lingkungan yang baik, yang bisa mengarahkan kita untuk menggunakan Al-Quran sebagai peta, menerobos hutan belantara ini, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal anbiya'i wal mursalin. Semoga kita dibimbing Allah untuk menjalani belantara kehidupan ini, diselamatkan dari segala macam begalan dajjal, dan segala racun duniawi, sehingga kita selamat ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahyan. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi man innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka la tudhillu man tad'u man hadayta tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqana al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinni wa syaitan wa rabbana najina wa Rabbana man faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Rabbana ij'alna muslimin laka wa mu'minina wa tansurna ala qawrina. Allahumma fatir as-samawati wal ardi min ghaibi wa syahadati rabbika min. أعوذ بالله من شر البلاء والوباء ترك الشقاء والسموات والشماتات الأعضاء من نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى ونأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن